semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Putri Dewi. Saya Florencia Melini Putri. Saya Apriliana Wijaya. Saya Claudia Saira Setiawan. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu orang dari PT Inbisco Niaga Tama Semesta yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Mayora Group. Sebelumnya kami persilakan waktunya untuk Bapak memperkenalkan diri Bapak dan menjabat sebagai apa dan sudah berapa tahun bekerja di sini. Ya, selamat sore semua ya. Ya, sore Pak. Saya Suherli. Kebetulan di sini saat ini saya menjabat sebagai Tax Section Head, Kepala Bagian Pajak dari PT Inbisco Niaga Tama Semesta yang merupakan salah satu perusahaan dari grup Mayora. Sebagai kepala pajak nih Pak, kepala pajak itu kan suatu pemimpin ya Pak. Menurut Bapak, apa sih definisi pemimpin itu dan faktor apa yang bisa membuat menjadi pemimpin yang baik? Pemimpin ya. Kalau menurut saya yang namanya pimpinan itu adalah panutan. Orang-orang yang menjadi pemimpin atau dipilih menjadi pemimpin pasti merupakan panutan dari orang-orang yang memilih. Lalu biasanya yang menjadi pimpinan tuh pengetahuannya lebih dari orang-orang yang dipimpin. Lalu disiplinnya juga lebih. Maka itu mungkin agak berat kalau kita menjadi seorang pemimpin. Nggak gampang, nggak mudah menjadi seorang pemimpin. Ditunjuk pun mungkin agak berat karena ada suatu beban. Beban apa? Kita harus menjadi panutan, jalan kita harus lurus, pengetahuan kita harus sering bertambah, di-upgrade, kita harus disiplin, karena kan kita di atas, sebagai pimpinan punya anak buah, puluhan, ratusan bahkan. Jadi kan kita tuh perhatian dari mereka. Kita membawa arah kemana organisasi atau divisi yang kita pimpin. Apalagi kalau kita kadang mengajukan diri menjadi calon pimpin, itu nggak mudah sama sekali. Jadi pimpinan itu adalah panutan untuk orang-orang yang dipimpin. Pengetahuannya lebih banyak, disiplinnya lebih. Itu. Lalu selanjutnya nih, menurut Bapak sifat kepemimpinan itu ada sejak lahir atau ada karena dibentuk Pak? Setiap orang yang lahir itu sebenarnya pemimpin. Karena dari berjuta-juta istilahnya kita kan hasil buah kasih kedua orang tua ya. Jadi jadi seorang kita, itu bukan suatu pimpinan, kita lahir sebagai manusia. Minimal kita memimpin mungkin di skup yang kecil lah, di dalam pergaulan. Pasti kan kalian kalau bergaul ada 4-5 orang, ada salah satu yang dominan ya, pimpinan. Itu udah bisa. Kedua, mungkin mau nggak mau bagi seorang laki-laki atau cewek single parent, dengan keadaan mereka akhirnya menjadi pimpinan sebuah keluarga. Memang untuk satu institusi tertentu, tentara misalkan harus dibentuk. Tapi dibentuk gimana kalau dasarnya memang nggak ada, akan sulit. Tembaga kamu asa gimana, perak kamu asa bagaimana, nggak akan menjadi emas. Tapi emas yang sudah memang dasarnya emas, memang buluk. Tapi kalau diasah akan menjadi cemerlang. Kenapa? Memang dia waktu lahirnya memang sudah emas gitu, sudah memimpin. Diasah akan lebih bagus lagi. Jadi setiap orang dilahirkan adalah pemimpin, tapi untuk menjadi pimpinan yang bagus perlu dibentuk. Selanjutnya nih Pak, sebagai seorang pemimpin, menurut Bapak, Bapak itu termasuk tipe kepemimpinan yang seperti apa? Saya tipe pimpinan yang demokrasi atau demokrasi terpimpin, nggak otoriter. Kadang kan ada pimpinan yang otoriter, harus menuruti apa yang dikatakan pemimpin. Kalau saya demokrasi, kenapa? Saya membuka saran dan kritik dari staf saya, anak buah saya. Karena saya berprinsip gini, tidak selamanya seorang pemimpin itu benar dan seorang anak buah itu salah. Kadang kita lupa bahwa kalau kita sudah di atas, kita lupa bahwa sebenarnya jalan kita salah, menyimpang, tidak pada rela ya. Saran dan kritik dari
bawahan sangat berguna gitu. Itu pengalaman saya. Dan saya bukan yang otoriter yang kadang ada pimpinan yang bilang saya tidak mau tahu ya, besok harus kelar, harus beres, minggu ini harus selesai. Enggak. Jadi setiap kita dapat project, saya pasti runding dengan bawahan saya. Oke, kita dapat project, target dari atasan 2-3 hari. Siapa ya yang mau mengerjakan ini? Siapa ya di lebih mahir di lebih expert di PPN, di PPH gitu. Nah, kita tunjuk orangnya, sanggup tidak? Sanggup, Pak. Bagaimana fasilitas? Komputer ada, internet kurang, Pak. Nah, kita sebagai pimpinan memfasilitasi mereka. Internet harus kenceng, laptop pinjam kalau kurang. Itu kan demokratis kan? Jadi staff juga merasa mereka difasilitasi gitu. Saya bisa aja dengan istilahnya kekuasaannya, pimpinan saya dapat proyek 3 hari, saya nggak mau tahu harus selesai. Itu kalau menurut saya nggak baik, bikin mereka stres. Jadi biasakan mereka juga ungkapkan pendapat. Apa kekurangan mereka? Kita fasilitasi. Gitu. Selanjutnya, apa prinsip yang Bapak terapkan sebagai seorang pemimpin? Prinsip-prinsip sebagai pemimpin yang saya terapkan kepada bawahan saya, karena mereka juga nanti memimpin ya. Dan saya juga mendapatkan ini dari pengalaman saya. Dulu kan saya staf supervisor berjenjang lah. Itu dari atasan saya berapa kali ini ada yang kerjanya konsep, ada yang detail. Saya banyak guru, banyak atasan. Kalau kita dalam mengerjakan sesuatu, saya bilang ke staff saya, kalian kerjakan sesuatu harus detail, tuntas dalam kata gini, detail gini, semua uraikan. Jadi jangan sampai ditanya, kita melakukan suatu event gitu, ditanya siapa panggungnya di mana, buka lihat. Siapa yang menghias acara? Bukan lihat, malah nggak tahu. Jadi kita harus detail. Jangan sampai tuh orang baca proposal kita aja udah lihat, udah jelas, dan tidak ada timbul pertanyaan. Karena apa? Bukan nggak ada yang tanyain, tapi mereka udah puas begitu baca. Oh, detail sekali gitu kan. Lalu tuntas gini gimana? Jangan kerja setengah-setengah. Kerjakan dari awal sampai akhir. Kalau saya di tim pajak, sebelum kita membayar pajak, kita rekon dengan GL, jurnalnya apa, pajaknya, SPT-nya sama enggak. Setelah sama, oke, benar. Kita buat voucher pembayaran. Setelah beres, kita kasih ke finance. Selesai? Enggak. Belum finish. Kita mesti kawal. Voucher itu sampai di mana, siapa yang approve, yang tangan, dikawal. Oh, ternyata baru sampai ke level 1-2, mesti ke level 1 kita kawal. Sampai pembayaran itu benar-benar dibayarkan. Itulah namanya tuntas. Kadang kan ada beberapa orang yang penting gue udah serahin ke finance, itu terserah mau dibayar atau enggak. Nah, nggak bisa seperti itu. Telat dikit denda, kita yang salah. Kenapa? Karena kita nggak ngawal dari apa yang kita proses gitu. Jadi detail, tuntas, sama holistik. Holistik di sini saya maksud adalah pada saat kita bekerja, kita bisa memandang keseluruhan. Jangan mau enak sendiri, departemen kita clear, beres, bersih. Ada penjualan di cancel, batal. Oh, akhirnya clear di gua, di divisi kami hilang. Tapi ada barang masuk di gudang secara buku, tapi barang nggak ada. Akhirnya selisih departemen lain di gudang. Jangan seperti itu. Beres masalah di kita, menyapu di halaman kita, tapi kita pindahin ke halaman orang lain. Itu nggak bisa. Kita harus lihat setiap masalah yang kita selesaikan semua berdampak, semua selesai, nggak berdampak pada departemen lain. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Nah, Bapak kan sebagai pemimpin nih, bagaimana sih cara Bapak meningkatkan kepercayaan diri Bapak di depan umum? Sebagai pemimpin, kembali lagi saya bilang tadi bahwa kita harus berpengetahuan lebih ya. Jadi untuk kita percaya diri di depan umum maupun di siapapun, di pimpinan, di partner bisnis gitu ya. Kita sebagai pimpinan, kita jangan putus-putusnya menambah pengetahuan. Apalagi saya di pajak, itu mungkin tiap minggu tarik aturan pajak. Apalagi kalau ada aturan yang terbit gitu kan, itu mempelajarinya harus dipelajari. Kemarin undang-undang harmonisasi ada 240 set, harus saya baca dan mengerti dalam waktu mungkin seminggu atau beberapa hari. Itu apa? Itu membantu saya meningkatkan kepercayaan diri saya pada saat saya ditanya oleh manajemen, ditanya oleh supplier atau vendor, ditanya oleh pelanggan gitu kan. Kita harus haus ilmu. Mungkin kalian juga sama pada saat
ujian, UTS, UAS, kalau kalian nggak belajar, kalian juga nggak percaya diri ya. Iya. Tapi kalau kalian percaya diri, kalian berangkat kuliah tuh, wah, pede banget gitu ya. Kenapa? Kalian sudah hafal semuanya, sudah tahu. Jadi ya sumber dari percaya diri. Kenapa sih kita percaya diri? Karena kita tahu, kita lebih tahu dari yang lain. Makanya kalau ditanya pasti bisa. Itulah, untuk itu kita sebagai pemimpin harus haus ilmu. Jangan istilah jangan kendor untuk menambah ilmu. Kejar, istilahnya ada kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu ya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Nah, selama Bapak jadi pemimpin nih, pengalaman paling mengesankan apa sih yang Bapak punya gitu? Pengalaman yang mengesankan adalah saya sangat terkesan lagi apabila orang yang pernah saya pimpin bisa memimpin di departemen lain. Berarti kan saya bisa mengcopy diri saya. Saya bisa mengajari dia, tidak sia-sia. Pengalaman saya dulu ya sekitar tahun 2010-2012 saya pernah merekrut karyawan karena butuh karyawan cepat. Dan kebetulan kebijakan perusahaan kalau nggak S1 tidak bisa menjadi staf. Akhirnya saya rekrut anak-anak muda tuh yang suka nongkrong di tempat ibadah di waktu itu di Padum ya. Ada 6 atau 7 orang. Mereka SMK. Ada yang dari Budi ada, dari Setia Bakti ada. Apa sih pengetahuan mereka? Seorang SMK. Tapi ingat, pengetahuan bisa di-upgrade. Bisa kita kuliah, les, privat, dan lain-lain. Tapi watak yang malas itu sulit dirubah. Selama mereka mau bekerja, saya bilang ke mereka, kamu harus yakin. Selama kamu ada kemauan kerja, ayo jangan minder, jangan nggak percaya diri. Tapi kan saya SMK Pak, nggak apa-apa. Kita harus tetap, kalau kamu semua juga, saya juga dulu waktu itu nggak tahu apa-apa, bahkan saya dulu nggak bisa yang namanya komputer. Dulu zaman saya Lotus ya, sekarang kan Excel. Saya belajar sendiri, saya beli bukunya, tebel bukunya, saya liatin ada contoh soal dan lain-lain. Akhirnya saya bisa, makanya saya bisa mengatakan gitu karena saya pernah belajar gitu kan. Akhirnya kalau saya ada 6 staf saya suruh kuliah. Dulu statusnya outsourcing ya, outsourcing kan karyawan kontrak yang belum ya 2 tahun sekali belum dievaluasi ya belum tentu menjadi karyawan. Ayo saya bantu kamu, naikkan derajat kamu, tambah kepercayaan diri kamu, tambah ilmu. Mereka kuliah, nggak ada biaya Pak, saya bantu, bukan berarti saya bayarin, nggak, saya talangin. Nih pakai kartu saya, kamu bayar, ntar gajian bayar. Nggak kuliah, saya melin, saya marahi, karena saya mau mereka tumbuh sayap gitu loh. Pada saat mereka keluar dari perusahaan, mereka udah bisa terbang sendiri. Bayangkan S1 ekonomi, pengalaman 5 tahun di Mayora, pasti kan lumayan kan. Dan 6 orang itu akhirnya sekarang 2 di sini, 4 udah keluar. Yang 2 di sini jadi supervisor, yang 4 keluar, 1 jadi manajer, 3 supervisor. Saya terharu waktu tahun kemarin salah satu staf saya bilang, mantan staf saya, Pak, makasih, saya sekarang jadi manajer, dibilang berkat bimbingan Bapak, berkat petunjuk Bapak, berkat bimbingan Bapak marahi saya, ngomelin saya kalau saya nggak kuliah, tapi ternyata memang ini untuk saya. Benar kata Bapak, kita harus menambah pengetahuan. Jadi pengalaman berkesan saya bahwa saya berhasil mengcopy diri saya. Ya kan itu manajer kan untuk mereka ya, melekat, saya nggak ambil. Tapi saya merasa senang berarti saya udah berhasil memimpin mereka. Lalu nih Pak, karena kan Bapak sekarang udah sukses gitu ya, mungkin di hingga Bapak di titik ini pasti ada yang namanya kegagalan atau kekecewaan. Bisa bantu diceritakan apa itu? Ya, mungkin gagal di sini kalau di saya istilahnya nggak mencapai target ya. Jadi kan kita kalau di pajak tuh target pembayar pajak tanggal berapa? Misal secara undang-undang tanggal 10, kita target tanggal 5. Lalu pelaporan tanggal 20, target kita tanggal 15. Pernah di awal-awal kita nggak mencapai target dalam memimpin, tapi mesti kita evaluasi apakah kegagalan atau tidak mencapai target itu dari faktor internal atau eksternal. Kadang kan ada satu faktor yang tidak bisa kita cegah. Kita menunggu report dari departemen lain, kita menunggu
approval dari departemen lain. Kalau misalnya dari eksternal berarti kan kegagalan sebenarnya bukan di tim kita, ya kan? Tapi kalau dari tim kita evaluasi. Ini kenapa nggak bisa? Lama Pak, komputernya nggak ada Pak. Oke, kita tambah komputer. Kurang orang, kita tambah. Saya udah maksimal Pak kerja, udah lembur, tapi tetap telat. Oke, kita analisa apakah orangnya kurang atau komputer yang kurang, atau targetnya terlalu ini ya. Misalkan harus tanggal 10, tanggal 3, hal yang nggak mungkin. Kenapa? Karena ini datanya belum siap gitu, baru closing tanggal 5 dan lain-lain. Jadi pernah nggak mencapai target, tapi itu hal biasa. Kan kita berhasil karena kita gagal. Jadi justru karena kita gagal itu menjadi evaluasi kita bahwa untuk mengerjakan berpacu lebih lagi. Itu aja. Selanjutnya, tantangan apa sih yang pernah Bapak alami selama memimpin di sini? Tantangannya adalah apabila orang yang saya pimpin ada berbagai karakter orang ya. Ya. Ada orang yang rajin mau kerja seperti tadi saya bilang staf saya, tapi pengetahuannya kurang ya karena dia cuma lulusan SMK SMA gitu kan. Tapi selama dia bisa kerja itu berupa tantangan bagi saya. Bagaimana saya membentuk orang ini supaya bisa mengikuti ritme kerja, target perusahaan. Tapi ada juga yang lulusan S1 dari universitas ternama, tapi sering lalai, sering melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan itu yang sama loh. Saya nggak suka melakukan kesalahan yang sama dan nggak mau memperbaiki diri, ya kan? Itu tantangan bagi saya. Di satu sisi rajin, kemampuan kurang, ada kemampuan kerja tapi kemampuan kurang. Di satu sisi kemampuan, oke, lulusan universitas ternama, nilainya cum laude lah katakan. Tapi males. Nah, itu kita perlu ajak. Saya pernah belajar namanya coaching and counseling ya. Jadi coaching itu kita melatih mereka. Lalu counseling. Buat siapa sih coaching itu? Buat siapa sih counseling itu? Coaching itu buat yang tadi nomor 1. Dia ada kemampuan kerja, tapi dia kurang kemampuan. Dia nggak ngerti, kayak saya dulu nggak ngerti Excel, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Saya lulusan A1 kimia, biologi di Budi. Kenapa saya bisa memimpin divisi pajak? Kenapa bisa di akuntansi? Saya punya kemampuan belajar, tapi saya nggak punya kemampuan. Ya biasanya yang namanya besi, tabel periodik ya, amuba, ya vertebrata itu saya bisa. Tapi yang namanya jurnal akuntansi saya nggak bisa. Tapi saya punya kemauan untuk belajar gitu. Nah orang seperti itu bisa kita latih, kita coaching, kita beri fasilitasi. Kamu mau belajar apa akuntansi? Kurang brevet akuntansi, brevet pajak. Kan seperti saya bilang, watak sulit dirubah, tapi pengetahuan bisa kita upgrade, ya kan? Lalu yang kedua, yang malas-malasan, kita tanya, kamu ada masalah apa? Kok kamu tuh nilainya bagus loh secara akademik, kemampuan kamu bagus, tapi kamu malas-malasan. Oh ternyata saya gini Pak, saya seperti ini, keluarga saya seperti ini. Ada yang mereka terpengaruh ya ke bawah pekerjaan, mereka jadi ngantuk, malas karena ada konflik di keluarga. Ya kita sebagai atasan juga sebagai orang tua ya, kita bisa bantu ya, mungkin bisa mereka kos atau gimana gitu. Jadi kita tukar pikiran lah, membantu mereka. Atau bukan passion dia di situ. Saya sebenarnya bukan di sini Pak, saya bukan di pajak, saya di sini. Karena saya pernah alami ada satu staf di finance ya, di air keeper ya. Saya tahu anak itu, lalu ternyata bukan passion dia. Dia bilang minta pindah, bisa nggak sebagai nanti dah saya usahakan. Kalau ada departemen lain ada kosong, kamu pindah. Ternyata passion dia di IT. Sekarang dia jadi manajer di IT gitu kan. Ternyata passion dia di IT. Jadi ya tantangan saya adalah menghadapi kedua sifat seperti itu. Jadi jangan tutup mata, cari jalan keluar. Dan itu akan sangat bahagia sekali kalau mereka berhasil. Nah, selanjutnya reward atau punishment apa yang diterapkan perusahaan ini kepada karyawan? Perusahaan sudah ada aturan sendiri reward dan punishment ya. Jadi kalau kita kan ada namanya bonus tahunan. Nah bonus tahunan itu dihasilkan dari target kerja yang tercapai. Seperti saya bilang tadi, pembayaran pajak secara undang-undang tanggal 10. Untuk dapat nilai A tanggal 5 harus sudah bayar. Mungkin tanggal 6 B, tanggal 7 C, tanggal 8 D.
Kalau telat ya pasti kan. Nah itu rewardnya dalam bentuk bonus ya, mungkin kalau dapat nilai A 3 kali gaji bonusnya, dapat B 2,5 kali gaji, dapat C 2 kali gaji gitu kan. Punishmentnya ya kalau nggak mencapai target ya bonusnya mungkin cuma setengah kali gaji. Jadi apa yang mereka dapat itu yang mereka kerjakan. Saya sering nge-supply, ayo target tahun depan dapat A, dapat A, dapat A, ini mau dapat B. Jangan malas-malas, jangan suka nunda pekerjaan. Kadang kan menurut 1-2 hari udah nilai berbeda kan. Sama seperti kalian lah, kalian kuliah ya memang sih nilai adalah bukan segalanya. Tapi kalau memang bisa dapat A, kenapa harus bisa dapat D sih? Ya kan? Saya pun gitu. Saya bilang, saya dulu waktu sekolah tuh SMA, saya nggak mau mencapai ranking. Tapi apapun yang saya kerjakan, saya akan berusaha mendapatkan nilai terbaik. Ya terbaik 8, 9, 10 loh ya. Ya tapi ternyata saya ranking juga di kelas kan. Tapi bukan target saya harus jadi juara kelas, enggak. Saya bilang enggak, saya nggak mau juara kelas. Kenapa? Ya targetnya ketinggian. Saya sih yang penting yang terbaik. Setiap saya ulangan minimal saya dapat nilai terbaik 8, 9 lihat. Hasil kan tidak akan mengkhianati si usaha kan. Ya dapat juga ranking kan. Wah, 3 tahun berturut-turut kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kan kelas 1 dulu saya juara umum kedua. Sebudi dulu. Iya, itu aja. Ya. Selama memimpin pasti Bapak punya mendapat karyawan yang berbeda pendapat atau menimbulkan kekacauan. Bagaimana sikap Bapak dalam mengambil tindakan? Karyawan staf sama seperti anak saya, pasti ada konflik. Beda pendapat. Beda pendapat bukan berarti salah loh. Keduanya benar, cuma tergantung dari sisi mana dia menilai. Saya pernah kasih percobaan misalkan gini, si A di sebelah kiri, si B di sebelah kanan, kita taruh bola. Saya pernah dapat ilmunya itu ya, pernah baca juga. Bolanya 2 warna, satu putih satu hitam. Si A di kiri dicat warna hitam, si B di kanan warna putih. Mereka berdebat berdua, kita di tengah sebagai bapak. Ini kata si A, ini bola warna hitam. Kata si B, mata lu sutur ya, ini bola putih kok lu bilang hitam. Akhirnya mereka berdebat, ternyata mereka kan benar, karena mereka lihat dari sisi berbeda. Lalu mereka saya setelah berdebat, oke, sini kamu tukar tempat. Begitu tukar tempat mereka tahu, oh iya ternyata dari sisi dia adalah hitam, dari sisi si B adalah putih. Sebenarnya konflik-konflik tersebut karena sudah ada sudut pandang sih. Kita duduk bareng. Kalau dalam aturan pajak, menurut saya Pak PPh ini final, menurut saya enggak PP 23. Kita cari aturan yang ada, mengacu ke aturan supaya Pak mengerucut, jadi nggak debat kusir. Setelah mengerucut, saya tengahi ikut aturan. Oke, karena demokrasi, kita cari second opinion, kita buka ortek dan lain-lain, diskusi pajak, cari contoh-contoh kasus seperti ini menurut pakar-pakar yang di luar sana seperti apa. Mereka suruh baca. Nah mereka akhirnya ngerti, oh iya ternyata semuanya benar, cuma dari sudut pandang mereka gitu. Dengan begitu dilatih seperti itu, mereka tuh nggak egois. Setiap ada masalah nggak memandang dari sudut mereka, tapi harus berempati sudut pandang dari orang lain. Jadi nggak egois, gue benar. Betul, Anda benar dari sisi Anda. Dari sisi orang lain mungkin berbeda gitu. Konflik, kita duduk bareng, cari aturan yang ada, second opinion, cari aturan apa pendapat orang lain, pasti terselesaikan. Mungkin sekian wawancara kami hari ini ya Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga bisa memotivasi kita semua dan memotivasi diri kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya, ya makasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah. Bye.